Ini kayaknya mahasiswanya nggak nambah-nambah ya, kita mulai aja ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, pagi ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita mengenai tentang basic English. Oke, nah sekarang di hari ini pembelajaran kita akan mengenai about jobs. Udah lihat modulnya kan? Udah, Bu. Oke, ya. Ya, Bu. Di about jobs akan ada 3 poin yang kita diskusikan, yaitu tentang health professions, kemudian verb, noun and verb final tense, kemudian ada lagi present continuous tense. Oke. Nah, ini kita akan diskusikan dulu terkait glossary-nya. Glossary-nya atau vocab-vocab di about jobs. Oke, bisa satu orang bantu saya baca di glossary untuk jobs. Ayo siapa yang volunteer, ada yang bisa bantu baca ini? Dentis apa, coba baca doang kok, nggak ribet. Ayo. Saya Bu. Ii, ya, silakan Ii. Semuanya nih ya. Iya, boleh. Glossary dentist, a person who cares for disease of the teeth. Doctor of physician, a person licensed to practice medicine. General practitioner, a physician whose practice is not oriented to a specific medical specialty, but instead covers a variety of medical problems in patients of all age. Midwife, a person, usually a woman, who is trained to assist women in childbirth. Nurse, one who is especially prepared in the scientific basic of nursing and who meets certain prescribed standards of education and clinical competence. Patient, person who is ill or is undergoing treatment for disease. Specialist, a doctor of nurse that is an expert in a certain kind of medicine. Pharmacist, a person who fills a doctor's prescription and gives people advice about medication. Physical therapist, a person skilled in the technique of physical therapy and qualified to administer treatment prescribed by a physician. Speech therapist, a person specially trained and qualified to assist patients in overcoming speech and language disorders. Nurse specialist, community Oke, nurse. segitu dulu aja, I. Oh, Oke, kita discuss dulu ya. Oke, we will discuss one by one. Dentist kayaknya kalian udah tahu lah ya. Dentist itu dokter gigi. Oke, dentist itu dokter gigi. Kalau dokter or physicians ini dokter umum. Jadi dokter yang masih kalau di kita DR ya dokter umum itu dokter or physicians. Biasanya physicians juga bisa bilang. Kemudian general practitioners. General practitioners ini hampir sama sih ya sama dokter umum. Cuma dia tuh kayak dokter keluarga gitu. Jadi physicians kan dibilang sini ada physicians, dokter umum yang prakteknya itu belum ada specialty. Jadi dia belum dokter spesialis, tapi dia ke medical problem in patient of all age. Jadi segala umur. Biasanya itu dokter keluarga. Jadi kalau kayak kita nih sekarang nih kayak ada BPJS kan. Di BPJS kan ada vaskesnya. Nah, itunya harusnya di fasilitas kesehatannya itu ada general practitioner. Jadi general practitioner siapa dokter yang bertanggung jawab untuk orang tersebut gitu. Kayak sekarang tuh yang ada program pemerintah
satu dokter, satu RW. Nah, itu sebenarnya gitu. Jadi satu dokter, satu general practitioners yang bertanggung jawab untuk satu wilayah gitu. Tapi dia masih dokter umum. Jadi dia bertanggung jawab untuk satu keluarga atau satu wilayah. Nah, itu sama dengan GP. Biasanya dipanggilnya GP, general practitioner. Kemudian ada midwife. Midwife ini jelas ya, ini bidan. Jadi bidan yang menangani terkait proses melahirkan. Kemudian ada nurse. Nurse itu kita perawat ya, perawat. Dia yang memiliki dasar keperawatan dan memiliki kompetensi keperawatan. Patient itu pasien-pasien ya yang dirawat. Spesialis ini orang-orang yang sudah memiliki spesialisasi. Jadi kalau perawat ada spesialis anak, kemudian ada spesialis komunitas, spesialis KMB dan lain-lain. Kemudian ada pharmacist. Pharmacist ini berhubungan dengan obat-obat, orang yang memberikan obat gitu, terkait dengan, apa, kayak apoteker lah ya di kita itu. Kemudian ada physical therapist. Physical therapist itu terkait dengan, terapi fisik dan juga orang yang, melakukan, tindakan terapi dan dia koordinasi dengan physicians atau dokter juga. Kemudian ada speech therapist. Kalau speech therapist terkait dengan terapi bicara. Jadi seperti pada anak-anak yang telat bicaranya dan lain-lain, seperti itu. Oke, kita lanjut lagi ke nursing, spesialisasi di nursing. Ada apa aja spesialisasi di nursing kah? Oke, silakan siapa yang bisa bantu baca? Satu orang? Halo? Ini kameranya nggak semua aktif, ayo kameranya diaktifin. Sabrina, coba Sabrina bantu baca yang ini, nursing specialist. Oke, Bu. Ya. Nursing specialist, community nurse, and especially prepare registered nurse employed in a community agency to safeguard the health of persons in the community, giving care to the sick in their homes, promoting health and well-being by teaching families how to keep well, and assisting in programs for the prevention of disease. Physic, physic, Psychiatric. psychiatric nurse, Psychiatric. psychiatric nurse, a professional nurse who specializes in the care of people with mental illness. A pediatric nurse, a professional nurse who specializes in the care of children. Maternity nurse, a professional nurse who specializes in the care of women throughout pregnancy, delivery, and the postpartum period. Gerontology nurse, a professional nurse who specializes in the care of elderly. Oke, ya saya jelasin dulu ini ya, ini spesialisasi di keperawatan ya. Jadi kita alhamdulillah sekarang di keperawatan tuh spesialisasinya sudah makin banyak ya. Jadi semakin bagus kalau semakin banyak karena memang kalau semakin banyak itu jadi semakin apa ya, jelas lah keilmuannya. Oke. Ini ada community nurse. Kalau community nurse itu adalah perawat komunitas gitu. Jadi biasanya bisa di puskesmas, bisa di masyarakat, bisa di rumah sakit juga ada ya di perawat komunitas itu walaupun dia biasanya terkait dengan discharge planning, persiapan pasien pulang. Jadi memang kalau community nurse itu lebih bagaimana, pasien dan keluarganya itu melakukan pola hidup sehat gitu loh. Jadi nanti kalau kalian belajar di komunitas, kalian akan belajar di tugas keperawatan keluarga. Nah itu apa-apa aja tuh tugas dari tugas kesehatan keluarga gitu loh. Jadi dia mengenali penyakit, kemudian intervensi penyakit dan lain-lain. Kemudian ada lagi psychiatric nurse. Kalau psychiatric ini terkait orang yang bermasalah dengan gangguan kesehatan mental ya, gangguan kesehatan mental itu bisa halusinasi, bisa waham, bisa depresi, ada proses kehilangan dan lain-lain. Kemudian ada pediatric nurse, ini adalah perawat-perawat, yang berhubungan dengan anak ya, penyakit anak ya, misalnya ada penyakit anak yang bawaan, ada yang Down syndrome, kemudian ada penyakit anak yang misalnya kayak ada campak, rubella dan lain-lain. Kemudian ada maternity nurse. Kalau maternity nurse itu dia lebih ke perawat di
di daerah ke maternitas dari ketika wanita itu melahirkan, proses melahirkan sampai dengan proses nifas ya di maternity. Dan sedangkan kalau gerontology nurse itu dia adalah perawat yang spesialisasi care of elderly. Elderly ini adalah lansia. Jadi bagaimana dia paham terkait perawatan lansia. Kemudian ada lagi ya di sini belum dijelaskan, ada kayak medical surgical, itu perawat-perawat yang di KMB, jadi ada yang medical, ada critical juga sekarang di FIK ada keperawatan gawat darurat, critical nurse itu perawat yang di IGD ataupun di ICU. Jadi alhamdulillah sekarang makin banyak. Jadi kalau nanti kalian mau melanjutkan pendidikan juga bisa disesuaikan. Oh iya, ada juga manager nurse ya, yang manajemen gitu loh. Itu perawat yang berhubungan dengan manajemen rumah sakit. Oke. Sampai sini ada pertanyaan kah? Saya stop share. Oke. Ada pertanyaan kah? Halo? Enggak, Bu. Enggak? Bu. Belum ada. Insya Allah. Belum ada. Yakin nih belum ada nih. Akhirnya sudah 20 orang ya. Udah 50% ya. Iya. Ini kemana aja tadi masih baru udah setengah jam masih baru 20 orang. Berarti masih kurang 18 orang lagi nih. 18 orang temannya kemana nih? Oke, kita lanjut aja lah ya. Nanti daripada. Oke, kita lanjut ke exercise-nya. Oke, exercise-nya. Ini kita mematching. Jadi ini kata-katanya, kemudian ini adalah pilihannya. Oke, ini kita kerjain bareng-bareng aja lagi ya. Oke, I have a terrible rash on my arms and legs. I think I'm allergic to dairy foods, but it also might be rash. Nah, jadi dia itu ada gatal-gatal di tangannya, kemudian kemungkinan dia alergi ke apa sih produk dairy, produk susu-susu gitu. Nah, ini kira-kira dia harus ke mana? A, B, C, D. Allergies. Allergies. Ya, Allergies. iya, allergies. Oke, good. Nomor 1 E, allergies. Number 2, my husband and I just took home pregnancy test and it come out positive. We want to know when we are due and we want to make sure the fetus is healthy. Nah, ini berarti dia baru tes kehamilan dan ternyata positif. Nah, mereka pengen tahu kira-kira taksiran lahirnya kapan dan kemudian untuk memastikan janinnya itu sehat. Nah, ini harus kemana? Coba A, B, C, D, E. Yang mana? D. D ya, D. maternity. Ya, maternity Maternity nurse karena nurse. berhubungan dengan kehamilan. Oke. Number 3, I still cannot walk and it's been 3 months since my accident. I hate being in a wheelchair. Nah, jadi dia belum bisa jalan, kemudian dia sudah 3 bulan setelah kecelakaannya dan dia ngerasa inilah kesel gitu loh karena hanya di kursi roda. Nah, ini kalau ini dia harus kemana? A, B, C. Bukan. Iya, C ya, physical therapist. Jadi dia harus mulai latihan kan di C sama physical therapist karena dia harus mulai latihan untuk jalan ya kan. Physical therapist salah satu tugasnya tadi adalah untuk melatih. Di sini nih kita lihat physical therapist a person of physical therapist and qualified to administer prescribed by a physician gitu. Oke, sorry ini backgroundnya di kampus lagi agak ribut ya, gitu. Oke, number 4. My brother has to admit mental health hospital. He shows mental illness. We would like to know his present conditions. Number 4 apa ini? Speech therapy. Kemana? Terapi. Speech therapy. Mental health hospital. Psychiatric nurse. Ya, psychiatric nurse. yang G ya, yang psychiatric nurse. Oke. Psychiatric nurse. Jadi karena kan dia ada masalah mental, masalah kesehatan mental. Jadi kalau kita mau tahu terkait masalah mental, kita ke perawat jiwa, psychiatric nurse. Oke. Number 5. I've been having major chest pain this week. I'm also having trouble breathing. Oke, dia ada menderita nyeri dada, kemudian dia juga ada sesak nafas. Nah, dia harus kemana ini kira-kira? Kardiologis. Yes, good. Cardiologist ya. Ini terkait dengan penyakit jantung kan. Kalau penyakit jantung dia pergi ke cardiologist. Oke.
Okay, number 6. I get terrible acne and I have tried all of the products in the pharmacy. I don't know what to do now. Nah, ini dia ada jerawat, kemudian udah nyoba macam-macam produk, tapi dia sekarang udah nggak tahu nih dia harus kayak gimana lagi. Nah, kalau ini kayak biasanya masalah mahasiswa sekarang nih ya, skincarean. Oke, jadi kalau ini terrible acne ini ke bagian apa ini kira-kira? Dermatologis. Yes, good. B ya, dermatologist ya. Udah tahu lah ya, skincare mahasiswa sekarang kayaknya jago sama skincare ya. Oke, number 7. My baby is not developing properly. She hasn't put on any weight in 2 months and she keeps getting ear infection. Nah, dia komplain tentang babynya yang kayaknya tumbuh kembangnya nggak sesuai. Kemudian dia juga nggak naik berat badannya dan juga ada ear infection. Nah, kalau ini harus kemana ini kira-kira? Speech therapy. Pediatric nurse. Pediatric nurse Nurse. ya, karena dia memang kan terkait dengan perkembangan anaknya. Tadi kan untuk perawat yang berhubungan dengan penyakit anak ke pediatric nurse. Jadi number 7, A, pediatric nurse. And then number 8, my daughter could not speak yet. She is already 7 years. Nah, ini anaknya belum bisa bicara padahal umurnya udah 7 tahun, kan nggak normal ya. Biasanya anak juga umur 4-5 tahun udah jago ngomong. Nah, ini kira-kira harus ke bagian mana nih? Speech therapy. Speech therapy. Speech therapy ya. Number 8 is H. H. Speech therapist. Jadi terapi yang berhubungan dengan bicara. Oke, gampang kan ini exercise-nya? Alhamdulillah. Gampang nggak? Gampang lah ya, masih bisa dikerjain itu. Masih. Makanya kan kalau gampang kita kerjain bareng-bareng aja. Oke, sekarang kita lanjut ke reading-nya. Kita ada berapa paragraf ini? 1, 2, 3, 4, 5. 5 paragraf lah ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6, tapi ini hampir sama. Ada yang bisa bantu Pak baca readingnya? Satu orang, gantian ayo. Ayo, siapa? Adi udah. Sabrina udah. Yang lain lagi. Debbie, ayo Debbie. Silakan Debbie. What is a nurse? Nurses are highly skilled and educated individuals who care of the sick and infirm. A nurse helps to educate patients in issues of healthy living and wellness, as well as current or chronic disease process and treatment. A nurse performs treatment and procedures as prescribed by itu by ya. Itu salah tulis, bukan ya aja prescribed by. Prescribed by assistant and nurse practitioners. Oke. Lanjut satu lagi. Satu paragraf lagi. The fine art of caring with scientific knowledge and skills accurate to their education and careers. Nursing is a lifelong learning experience. Nurses work in many different settings and from duties related to setting in which they work. Oke, ya, thank you Debbie. Oke, nah ini adalah penjelasan tentang nurses. Jadi kan kalian kan perawat nih, harus tahu ya. Apa itu? What is a nurses? Oke, nurses are highly skilled and educated individual. Jadi perawat itu adalah orang-orang yang memiliki skill, memiliki keahlian, dan juga memiliki dasar pendidikan yang menangani orang-orang yang sakit. Kemudian dia juga membantu untuk mengedukasi pasien,
ketika dia mengalami penyakit kronis ataupun sedang mengalami perawatan. Kemudian perawat juga membantu melakukan tindakan yang dikolaborasikan oleh para physicians, tadi kan dokter umum gitu loh, ataupun asisten dokter umum dan juga nurse practitioners. Kemudian perawat mengkombinasikan antara caring and science. Jadi kan nursing is caring and science gitu loh. Jadi ada science-nya tapi ada caring karena tiap orang akan bisa berbeda-beda melakukan asuhan keperawatannya gitu loh. Jadi kayak misalnya kayak cara nginfus seorang perawat A dengan perawat B itu bisa berbeda. Kemudian nursing is a lifelong learning experience. Nurses work in many different setting and performs duty related to the setting in which they work. Jadi memang kerjanya tuh beda-beda tempatnya. Tadi kan ada yang community nurse, ada pediatric nurse, ada gerontology nurse dan lain-lain. Dan jadi ini beda-beda apa job desk-nya tergantung dari di mana apa specialties dari perawat tersebut. Oke. Lanjut lagi. Silakan baca lagi siapa ya? Radisha, coba Radisha. Yang mana tadi, Bu? Dari sini. Nurses need Nurses need to have a great deal of compassion for their fellow human beings. They have to have good communication skill in both listening as well as speaking and written in the language of the area in which the nurse have to be working, and they often have to have the thick skin. How to become a nurse? There are two types of nursing education: nursing diploma and bachelor nursing. After graduate from nursing education, then we can continue our specialist program. One of specialist nursing program is pediatric nurse. Oke ya, oke, thank you Radisha. Oke, nah ini jadi nurses, perawat itu harus punya compassion. Compassion itu kayak passion lah ya. Kalian tuh benar-benar pengen untuk benar-benar membantu umat manusia. Kemudian mereka juga harus memiliki communication skills, ilmu komunikasi terkait dengan mendengar dan juga berbicara yang baik dan juga menulis ya sesuai dengan keahlian mereka lah, sesuai dengan tempat mereka bekerja. Kemudian perawat juga harus sabar pastinya karena mereka juga they have a thick skin. Thick skin ini maksudnya harus kuat lah, nggak bisa perawat itu nanti gampang nangis kalau ada pasiennya meninggal atau kemudian dia jadi ikut-ikutan kesel kalau perawat pasiennya itu nggak terima sama penyakitnya, nggak boleh. Jadi perawat itu harus emotionally stable, harus stabil lah emosinya. Kemudian bagaimana cara untuk menjadi perawat? Nah, kita bisa pendidikannya bisa nursing diploma atau bachelor. Kayak sekarang kan kalian lewat diploma. Kemudian selain itu kalian bisa lewat bachelor nursing juga. Kemudian after graduate from nursing education, then we can continue our specialist programs. Jadi kalau udah selesai S1, kalian bisa spesialisasi. Salah satunya adalah pediatric nurse. Oke. Nah, sekarang kita lanjut lagi. Silakan coba bantu baca Vitara. Coba Vitara. Ya, Bu. Ya, Vitara kok nggak ada videonya? Ya, Bu, ya. Bentar, Bu. Ya. Saya mulai ya, Bu, dari sini ya, Bu. Pediatric nurse works with children of all ages suffering from many different conditions. They play a key role in assessing children's nursing needs, taking into account their medical, social, cultural, and family circumstances. Pediatric nurses
then plan and deliver care in a variety of settings, such as hospital, homes, and in the community, as well as during transfer between these settings. Ya, lanjut. Pediatric nurses care for and support children and young people and work alongside their families in conjunction with other healthcare professionals. Oke, thank you Vitara. Oke, sekarang kita akan jawab true or false. True or false ini terkait dengan tadi paragraf yang sudah kita baca. Oke, jadi tadi saya jelasin dulu. Jadi karena tadi di paragraf ini udah ngejelasin salah satu spesialisasi itu ada pediatric nurse. Nah, ini dua paragraf terakhir ini menjelaskan tentang apa itu pediatric nurse. Nah, ini dijelasin perawat pediatric nurse ya, perawat anak itu merawat anak dari dengan segala kondisi. Mereka akan melakukan pengkajian anak, kemudian anak melihat masalah kesehatannya, masalah sosialnya, masalah budaya dan juga keadaan keluarganya. Kemudian perawat anak itu akan melakukan asuhan keperawatan anak bisa di rumah sakit, bisa di rumah, bisa di komunitas juga. Kemudian perawat anak juga akan mensupport orang tua juga untuk melakukan asuhan keperawatan pada anak di keluarga dengan bantuan tenaga profesional. Ini yang dijelasin lebih ke perawat anak ya. Oke, now we will try to answer this. Write T itu kalau true, and then F for false. Jadi kita pilih ini true or false kalimat nomor 1 sampai nomor 6. Oke. Number 1. A nurse is highly skilled and educated individuals who care for the sick and infirm. This is true or false? Ayo. Nurse adalah highly skilled and educated individuals who care for the sick and infirms. True or false? True. Apa? True. True ya. Ini kan udah ada di atas ya tadi kan. A nurse is a highly skilled and educated individuals who care for the sick and infirm. Jadi this is correct, this is true. Okay, number 2. Nurse performs treatment and procedures as prescribed only by physician. True or false? Performs treatment and procedure as prescribed only. False ya, false karena di sini kita akan lihat a nurse perform treatment as procedure as prescribed by physician, physician assistant, and nurse practitioners. Jadi banyak, bukan hanya only physicians. Makanya nomor 2 itu adalah false. Oke, number 3, nurses work by combine the fine of art caring with scientific knowledge and skills. True or false? True. True. Karena di sini ada nurses combine the fine of art caring with scientific knowledge and skills. Jadi di sini jawabannya adalah true for number 3. Okay. Number 4. Nurses have to have good communication skills in listening, but not necessary for speaking and writing. True or false? False. False ya, karena memang kalau di sini kan nurses mana nih, they have to have good communication skills in both listening as well as speaking and writing. Jadi semuanya harus bisa mendengar dengan baik, berbicara dengan baik, dan juga menulis dengan baik. Oke. And then number 5, the main tasks of pediatric nurse are assessing children nursing needs, taking into account their medical, social, cultural, and family circumstance. This is true or false? Ini ada di atas. True. True ya di sini ya, karena kan they play a key role in assessing children nursing needs, taking into account their medical, social, cultural, and family circumstance. Jadi di sini sesuai, berarti this is number 5 sesuai dengan ini, berarti true. Oke, and then number 6, pediatric nurse play nursing interventions in operating room and outpatient clinic. This is true or false? Ayo. False. False. Kenapa false? Di situ kan rencananya perawat buat ruangan operasi dan
pasien luar klinik. Outpatient itu bukan patient luar klinik, patient rawat jalan. Jadi kalau pasien rawat inap itu inpatient, outpatient itu pasien rawat jalan ya. Jadi bukan pasien luar klinik ya. Oke, jadi itu harus dibedakan. Nah, itu makanya kalau ini pediatric nurse play nursing as patient in operating room and outpatient, ya ini bukan pediatric nurse ya. Ini lebih ke perawat perawat OK, sedangkan kalau pediatric nurse itu adalah perawat anak lah. Jadi memang ini nomor 6 ini false, karena tadi kalau kita lihat pediatric nurse ini lebih ke children, ke anak-anak, bukan di ruang operasi ataupun di ruang rawat jalan. Oke, gampang kan yang ini wacananya? Gampang ya. Oke, nah sekarang kita lanjut ke grammar. Kita akan discuss about singular and plural. Oke, grammar fokusnya ini masih simple kok ini, singular and plural. Nah, singular itu adalah sesuatu yang satu, singular itu satu gitu kan. Jadi singular ini one egg, jadi kan one, not two or more. Oke, kalau plural berarti lebih dari satu, maksudnya lebih jamak dia itu ya. Jadi biasanya 2 eggs, 3 eggs, many eggs, all eggs gitu loh. Jadi makanya kalau kita bedakan di sini, kalau plural pasti ada S-nya gitu ya, ada S-nya. Nah, kemudian a singular ends in a S forms, a plural noun nouns ends in S. Jadi kalau singular itu verbnya yang pakai S, tapi kalau a plural itu di nounnya. Jadi kalau singular ini kan a nurse ini kan secara nounnya kan perawatnya kan noun kan, kata benda kan noun itu. Nounnya itu belum nggak ada S, tapi di kata kerjanya, verbnya baru yang pakai S. Tapi kalau plural, perawatnya itu banyak, nurses, nih kan kata bendanya perawatnya itu banyak, yang yang pakai S itu di kata bendanya, tapi di kata kerjanya nggak pakai S. Nah itu yang harus sangat hati-hati ya. Jadi beda S aja beda arti kalau di bahasa Inggris gitu. Jadi kalau a nurse itu performs, jadi pakai S di kata kerjanya. Tapi kalau kata bendanya nurses, ini kata kerjanya tanpa S gitu. Jadi kayak it, she, he, a snake sama Jack ini kan semuanya singular. Kalau singular berarti di kata kerjanya itu yang pakai S. Oke. Sampai sini paham? Halo? Apa perlu diulangin lagi? Jelas nggak? Jelas, Bu. Iya ya. Jadi ini paham, Bu. yang kalian harus pahamin. Jadi kalau a singular verb, jadi a singular. Kalau kata bendanya itu sudah singular, kata bendanya itu singular, berarti di kata kerjanya yang pakai S. Tapi kalau kata bendanya itu sudah plural, di kata yang sudah pakai S itu di kata bendanya, di kata verbnya tidak usah. Oke. Nah, kemudian ini contoh kata-kata yang diakhiri ES, tapi dia nggak hanya ditambahin S, tapi kayak final S, catch, catches, wash, washes, fix, fixes, bash, bashes. Nah, kemudian ada juga if a word ends in a consonants, fly jadi flies, pay jadi pays, go jadi goes, do jadi does, have jadi has. Nah, ini namanya the singular forms of the verbs go, do, and have irregular. Jadi dia irregular, kan harusnya cuma pakai S aja, tapi dia irregular itu maksudnya tidak sama dengan yang lain karena memang dia bentuknya berbeda. Nah, ini mah tinggal kalian apalin aja, go, goes, do, does, sama have, has. Oke, this is the exercise. Nanti ini untuk latihan kalian ya di Google Classrooms-nya gitu. Nanti bisa kalian kerjakan sesuai dengan contoh ini. Jadi kayak misalnya a dog barks. A dog kan kalau a dog kan kita tahu ini singular, berarti harusnya di sini nggak bark tapi barks gitu. Nah, kalau yang ini dogs bark, ini udah oke karena memang di sininya sudah di sini noun-nya itu udah plural, di sininya itu nggak usah pakai S lagi. Nah, ini kalian lihat dia harus dirubah atau tidak harus dirubah gitu untuk nomor 1 sampai nomor 10.
Oke, kemudian yang kita discuss keduanya lagi adalah terkait present continuous. Apa sih present continuous? Present continuous itu kita akan membicarakan suatu aktivitas yang sedang berlanjut gitu loh. Kalau dia bentuknya positif, polanya adalah subject plus to be plus verb ing. Kalau dia negatif, itu bentuknya subject plus to be plus not plus verb ing. Tapi kalau dia bentuk pertanyaan, to be-nya di depan, to be plus subject plus verb ing. Nah, ini adalah pola dari present continuous. Oke, nah untuk grammar ini akan jadi tugas dari kalian ya di writing ya. Jadi kalian pilih salah satu profesi. Profesinya bisa dari ini tadi yang glossary ini, yang di atas nih bisa tentang perawat, bisa tentang pediatric nurse, bisa tentang psychiatric nurse, atau bisa mau misalnya speech therapist, atau misalnya midwife, atau boleh pilih salah satu profesi, bisa dari sini. Ataupun kalau kalian misalnya mau yang lain Bu, jangan yang kesehatan, mau misalnya ngambil selegram atau profesi-profesi lain, bolehlah kalian pilih salah satu profesi, because we are discussing about jobs ya. Kemudian kalian jelaskan terkait profesi itu. Apa sih tugas-tugas dari profesi itu? Terus di mana mereka melakukan tugasnya itu. Jadi jelasin ini adalah profesi ini, kemudian tugas-tugasnya seperti apa, melakukan tugasnya itu seperti apa. Jadi bikin kayak paragraf yang ini nih, yang pediatric ini nih. A pediatric nurse work with the children gini, apa perannya, kemudian kerjanya di mana aja, kemudian dia mensupport apa aja. Nah, ini bikin jadi sekitar 1 sampai 2 paragraf. Dan diperhatikan terkait grammar fokus dengan menggunakan singular and pluralnya, dan juga menggunakan terkait present continuous gitu loh. Jadi kan karena kalau misalnya ini kan present continuous, misalnya the girl in the picture is swimming. She probably swims every day because she lives near the sea. Kan kalau is swimming ini juga salah satu bentuk dari present continuous gitu loh. Misalnya tadi nurses tadi kan pediatric nurse, taking care itu juga present continuous. Jadi kalian bikin ini cuma contoh-contoh dari profesi-profesinya, tapi boleh banget kalian cari profesi-profesi yang lain. Jadi itu tugasnya untuk di unit 2. Oke, apakah ada pertanyaan? Ini yang lain mana videonya yang saya lihat ininya kok cuma Sabrina, Ii, Radisha, Vitara, Arya, Debbie. Yang lain mana videonya? Halo? Ini temannya cuma 20 orang nih berarti nih ya hari ini ya? Dari tadi nggak nambah lagi nih. Berarti 18 orang dong nggak masuk ini. Iya. Iya. Siapa Iya, tuh yang Bu. ngomong iyahnya tadi tuh? Banyak ini nggak masuk ya. Nah, oke. Kalau gitu nanti si Pen tolong di ini ya, direkap. Saya kayaknya berarti hari ini dikit sekali yang masuk teman-temannya. Nah, itu tugasnya ada yang mau dipertanyakan terkait tugasnya? Ada Megi. Deadline-nya kapan, Bu? Apa? Deadline-nya? Deadline-nya. Hari ini bisa? Jangan. Enggak, Bu. Jangan Jangan lagi, Bu. Wow, tuh kan. Jangan, Bu, jangan. Kan ini masih ada waktu nih mata kuliah saya juga sebenarnya. Aduh, emang harus nyari ilham dulu ya? Iya, Bu. Ilhamnya belum datang, Bu. Masih main di rumah. Masih ilham apa masih ini? Masih pada ngantuk ini? Kayaknya muka-muka ngantuk banget sih. Masih Beres rumah, Bu, saya mah. Apa? Baru apa? Mau beberes rumah dulu. Ya ampun. Baik sekali mau beberes ya. Oke, deadline-nya nanti hari apa ya? Hari Rabu lah ya, nggak apa-apa ya. Oke, Ya, Bu. deadline tugasnya Ya, di Bu. Rabu. Nanti saya taruh di Google Classroom. Kayak tadi saya belum ngecek nih, yang tugas kemarin udah pada ngerjain semua apa enggak. Tapi nanti kalau belum ada yang ngerjain, nanti saya kasih tahu ke si Pen, tolong segera dikerjakan. Oke, kalau tidak ada pertanyaan, saya rasa sih
cukup sekian ya. Nanti bisa kalau yang ada juga sih saya lihat ada yang langsung ngerjain tugasnya, tapi kalau memang masih ada yang mau ngelakuin aktivitas lain ya silahkan gitu, tapi asal jangan lupa dikerjakan tugasnya. Oke, kemudian diingatin teman-temannya ya, tolong pembelajaran masa ini cuma setengahnya 50% nih berarti nih baru yang masuk, yang lainnya saya nanti udah pada dapat kuota Zoom belum semester ini? Belum. Ya udah nanti ya Belum. saya tanyain lah ya, mudah-mudahan dapat kuota lah ya buat pembelajaran Zoom ya. Saya juga kalau ini Amin. nggak nge-zoomnya full 2 jam kok, palingan cuma ini kayak sekarang nih 1 jam kan, 1 jam lagi saya alokasiin buat kalian ngerjain tugas gitu loh. Karena saya tahu 2 jam untuk mempertahankan konsentrasi kalian itu kayaknya agak-agak impossible ya. Jadi udah sejam aja udah alhamdulillah banget gitu ya. Jadi ya sudahlah sejam aja saya neranginnya. Oke, kalau itu nanti teman-temannya tolong diingetin lagi pembelajarannya supaya on time dengan schedule yang telah ditetapkan. Karena kan ada batas ini kan, keadaan yang 75% nanti kalian nggak bisa ikut ujian. Oke, terima kasih atas perhatiannya. Saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Bu. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam.